sama mengikuti kegiatan yang saya sebut sebagai bincang santai. Kenapa saya sebut bincang santai? Karena kita itu mengajak teman-teman semua untuk bisa secara santai, begitu ya, secara santai untuk sama-sama berbagi cerita. Pada pagi hari ini yang akan tampil itu adalah Pak Kiki dari DIN. Kebenaran itu dapat kita temukan apabila Nah, kita sudah mediasi. kita lihat dulu Siapa sebagai sebenarnya pembukaan. salah? Kalau Kita mereka lihat dulu salah, buang. catatan dari kejadian itu bisa. Masyarakat Desa Banjar Sobanga, Bumbung, Ya. ke Sungai kalau salah buang. Buang. Ya sudah. Kan nggak susah-susah. Orang ini jual tenaga loh. Cuma kan tak ada artinya kita jelaskan di sini kalau Betul. tidak. Betul, Pak. Betul, Pak. Yang tiga itu. Kita sama kita berkuih nanti di Ya, kita. betul. Makanya kan tadi saya ingatkan sama Pak Security, izin kan ada dua pilihan. Kalau tidak, beberapa orang kita menjemput dia kemari. Kita dari desa dengan dikawal oleh bapak-bapak silakan. Tapi harus kita ketemukan. Saya juga tidak mau dengan mereka sendiri. Betul. Harus saya bicara sama mereka. Kenapa? Pokok masalahnya kan orang ini. Yang mau kita carikan pokok masalah ini. Nah sudah, jadi kita bawa kemari. Atau memang harus rame-rame ke sana? Ya. Sudah, kan dua tawaran aja. Mana yang mau dipilih? Ini udah berapa lama dari sini? Kan tinggal enak kita yang terbaik. Siap. Ya. Ya. Intinya kan kawan-kawan ini ingin ketemu. Ingin ketemu. Jadi coba kami usahakan berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Apakah mereka bisa enggak hari ini? Kalau tak bisa apa kita diskusikan gitu kan? Sekarang begini loh Pak. Kenapa nggak bisa hari ini dan apa alasannya? Mereka ada di tempat. Ya kan? Kalau mereka tak ada di tempat, ini orang ini mereka benar tidak ada di tempat dong. Ada apa masalahnya? Kok nggak bisa ketemu? Kalau sudah besok itu udah nggak ini. Lain waktu itu, Pak. Nah, nggak bisa juga kita bilang ada apa. Selamanya ini juga di PT ISA ada aksi yang seperti ini. Tapi tetap kan datang dari pimpinan dari dalam kemarin. Kenapa mereka gentleman dong? Jangan mau pindah-pindahkan orang berani. Oke. Jadi Pak Toto sebentar ya. Ya, sabar. Dari Polsek. Oke. Nanti kita sama-sama nanti di sana. Oke, ya itu. Tapi kan kapasitas kami kan tak mungkin masuk tadi tahu gimana. Ya, tahu semua, Pak. Kita tak bisa dapat kan. Jadi kita upaya hari ini kalau bisa permasalahan itu selesai. Ya, betul. Ya kalau enggak benar ya nanti terserah bagaimana kita lanjutkan. Ya. Lanjut. Ya, oke. Oke? Ya. Setuju? Oke. Kami lagi nunggu nih anggota dan Tunggu keamanan, Pak. ya. Oh, keamanan, Pak ya. Enggak keamanan, enggak. Nah, kalau keamanan kita lanjutkan. Tunggu banyak dulu, nggak tahu kita. Pokoknya Silakan yang mau duduk. Nggak usah duduk. Tidak duduk. secara Teman-teman sekalian, itu sebagai pembuka dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan teman-teman tanya kepada Pak Kiki pengalaman beliau begitu. Terus kemudian di mana saja beliau pernah bekerja, nanti kita akan kupas secara tuntas. Nah, saya memberi gambaran sedikit bahwa industrial relation yang akan dibahas panjang lebar oleh Pak Kiki nanti, itu gunanya adalah mencegah konflik dengan memahami dinamika hubungan antara pekerja dan manajemen
konflik itu bisa diantisipasi. Teman-teman tadi sudah melihat potongan video yang dibuat oleh Babin Kamtibmas yang saya anggap sebagai video yang netral lah untuk menilai kejadian yang pernah terjadi di PT ISA. Kemudian manfaat lainnya dari IR itu adalah menjaga stabilitas perusahaan. Lingkungan kerja yang kondusif itu akan mengurangi risiko mogok kerja atau aksi industrial lainnya yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Nah, kita akan bercerita bagaimana pengalaman Pak Kiki nanti. Kemudian catatan lainnya bahwa di perusahaan-perusahaan besar itu terbuka beberapa jabatan yang khusus untuk menangani industrial relation. Itu ada jabatan industrial relation staff, terus kemudian ada manajer hubungan industrial, spesialis sumber daya manusia, konsultan hubungan industrial, ada mediator, dan ada pengacara ketenaga kerjaan. Jadi peluang untuk kita mendalami industrial relation itu sangat besar untuk perkembangan kita ke depan. Bukan hanya perusahaan yang akan menerima, jadi kita pun sebagai karyawan itu bisa menapak jenjang kerja seperti apa yang saya gambarkan. Dan kita berharap nantinya Mahkota Group itu akan memiliki satu unit kerja yang tugasnya seperti yang tergambar di catatan singkat ini. Silakan Pak Kiki, bisa dimulai dengan bercerita pengalaman Bapak sebelum bergabung di Mahkota, kerja di mana saja. Silakan Pak Kiki. Baik, terima kasih untuk Pak Pram dari Pak. Baiklah, sesuai dengan arahan tadi, saya akan bercerita sedikit ya, tentang pengalaman saya dan juga background saya lah bahasanya. Eh, Sebelumnya bergabung di Mahkota Group, tepatnya itu saya tamat dari SMK ya pertama kali. Di tahun 2012 itu saya bekerja di bagian perusahaan PT Rio Elit Perkasa, itu tepatnya di Perawang juga untuk skop pekerjaannya, namun untuk kantornya sendiri itu di Duri. Eh, itu adalah perusahaan supplier, kontraktor dan developer. Dia pembangunan, konstruksi dan bangunan, saya di situ selaku staf HSE. Berjalan 2 tahun sambil kuliah, tamat kuliah, saya eh, freelance, ada fotografer dan sebagainya. Selanjutnya eh, setelah tamat kuliah, saya kerja di notaris sekitar 1 tahun lebih. Lanjut, kemudian saya masuk di PT Maritim Sinar Utama, bagian daripada Sinar Mas Group. Untuk induknya yaitu BSA, Bina Sinar Amiti. Untuk grup di dalam Sinar Mas Group itu berada di dalam skopnya Smart TBK. Untuk bisnis untuk komersialnya namanya Busy Logistik. Di sana saya bekerja dari 2017 sampai dengan 2019 sebagai pertama kali hanya jalan 2 bulan saya selaku HR staff. Kemudian setelah 2 bulan saya dipromosikan menjadi uh, industrial relation, memang IR saja. Mungkin kalau tadi di penjelasan Pak Ram mungkin di bagian staffnya, staff industrial relation. Untuk pekerjaan saya di sana, pekerjaan intinya adalah memahami setiap konflik yang terjadi di perusahaan, baik itu muncul dari SP atau mungkin muncul daripada eksternal.
Untuk yang muncul dari SP biasanya itu kita lebih 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 mudah ya karena sifatnya kita bisa ajak SP-nya ke ruang mediasi kita, kemudian kita bisa berbicara di sana untuk perihal apa keluhan, kemudian untuk yang eksternal itu biasanya bukan di saya, itu biasanya eksternal itu di sudah pimpinan lagi yang akan melanjutkan untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk di tingkat pekerja, biasanya itu yang pekerjaan inti kita rutin setiap harinya bakal berkeliling melihat bagaimana kondisi kinerja mereka itu biasanya kita bisa lihat dari performa. Biasanya kalau di Sinar Mas Group itu ada e-learning yang mana itu aplikasi yang bakal eh, diisi oleh pekerja setiap bulannya dan juga setiap tahunnya dia per bulan dan per tahun yaitu untuk keluhan tiap bulan kalau per tahun itu ujian. Yang mana nantinya eh, setiap bulan itu dia bakal sampaikan perihal daripada pekerjaannya bagaimana, apa yang menjadi kendalanya. Dari sana kita nanti bisa ambil kesimpulan ataupun tarik yang mana mau kita apakan. Itu pun nantinya akan ada rekom dari biasanya karunya atau kepala regunya di situ nanti biasanya untuk yang di level 4 ke atas, level 5 level 6 nanti dia bakal sampaikan ke kita, ini udah mulai lemah nih performanya. Coba deh Bapak panggil dulu. Atau mungkin kita ya kita panggil sih. Nanti kita panggil, kita tanyakan bagaimana kondisi pekerjaan dia, apa beban kerja dia. Kemudian apakah itu muncul daripada pekerjaan itu sendiri atau mungkin muncul daripada eksternal ataupun dari keluarga gitu. Kalau memang munculnya dari pekerjaannya itu sendiri, karena pekerjaan di sana itu tipikalnya monoton. Jikalau sudah satu, itu saja terus akan dikerjakan. Sehingga akan muncul rasa jenuh biasanya. Opsi-opsi seperti ini biasanya kami akan menyarankan coba mutasi, melihat daripada kemampuannya. Apakah tipikal orangnya? Biasanya untuk hal seperti itu kami akan munculkan ujian biasanya. Untuk hal seperti itu tuh biasanya didapat dari MBTI nama aplikasinya untuk mengetahui orang yang tepat di posisi yang tepat. Kemudian nantinya uh, jikalau sudah selesai di situ atau kalau mungkin munculnya dari keluarga sendiri internal dari keluarga sendiri biasanya kadang masalah keuangan, masalah uh, ya keluarga yang hal yang tidak bisa disampaikan begitu. Kalau umpama kan masalahnya karena contohnya anaknya sudah mau masuk kuliah, masuk SMP, masuk SMA, otomatis ini akan ada penambahan beban biaya. Untuk kehidupan sehari-hari bakal terasa lebih lebih rumit daripada sebelumnya. Kalau berat, hidup pasti berat, tapi lebih rumit daripada sebelumnya. Otomatis ketika ada kebutuhan-kebutuhan ini akan mengurangi performa dari yang bersangkutan. Kenapa ketika dia bekerja akan dia berpikir bagaimana bakal dapetin uang sementara ini kerja di sini gak bisa cari yang kemana-mana lagi nih kecuali nanti malam baru bisa cari gitu atau mungkin kecuali nanti setelah pulang kerja baru bisa dicari. Oke lah dia Oke, dapat nanti Pak Kiki. ya Sebelum dilanjutkan, saya ingin bertanya, Pak. ya Tadi Pak. pengisian laporan bulanan itu seperti online gitu, jadi kita ngisi sendiri, Pak. Iya Masing-masing ada pegawai mengisi masing-masing sendiri. masing-masing Pak, masing-masing mengisi sendiri. Dia menyebutkan apa pekerjaan yang dilakukan dan apa hambatan pekerjaan pada bulan itu. Benar. Oke, Oh, oke, jika oke. jikalau tidak ada permasalahan ya dia hanya cukup mengisi di sana. Biasanya di situ jikalau tidak ada apa cuma N strip A saja. Oke, oke. Nah, dari aplikasi itu akan terrecord oleh Bapak tahu si A dia performanya turun, Mm-mm. si B performanya meningkat.
Nah, untuk yang performanya menurun, itu Bapak lakukan apa namanya konseling atau coaching gitu ya, Pak? Benar, kita nanti lakukan coaching-counseling, tapi itu berdasarkan rekom dari ini ya Pak, dari eh, pimpinannya. Ada nanti biasanya kepala regu mereka. Jadi kepala regu itu memiliki akses untuk melihat kondisi regunya, Enggak, nggak bisa lihat ke sana Pak. Kita yang lihat, kita yang memberitahu. kita yang koordinasi dengan mereka. Oke, oke. Terima kasih. Silakan lanjut, Pak. Tadi setelah ada tekanan anak, silakan Pak dilanjut. Baik Pak, ketika nanti mau ada tekanan dari finansial dan sebagainya, biasanya kita nanti akan kembali panggil Pak. Kita akan lihat recordnya karena nilai yang tahunan itu bisa dilihat nantinya, dan nilai bulanannya juga bisa dilihat. Apabila di beberapa bulan terakhir dan tahunannya selalu A, namun ketika beberapa bulan terakhir ini menurun sampai di tingkat C atau mungkin B atau mungkin lebih buruk lagi mungkin sampai ke D, karena E nggak ada, dia hanya sampai D saja. Ya. Jikalau sudah sampai uh, yang demikian, biasanya hal seperti itu kita bakal tanyakan tadi lagi dengan yang bersangkutan apa penyebabnya. Jikalau masalah di keluarga tadi, opsinya biasanya kami bakal coba tinjau kembali. Biasanya melihat dari performa itu, maka kami akan kasih result namanya ataupun hasil daripada coaching kami, yang mana menjadi acuan untuk di pimpinan melihat kondisi tersebut. Apakah jikalau masalah keluarga biasanya kita lebih mudah Pak, karena kita biasanya menyarankan untuk menyelesaikan dulu dia masalah keluarganya dengan cara mengambil cuti untuk sampai dengan selesai permasalahannya, begitu. Jikalau cuti tidak ada, biasanya ada namanya R3 dan sebagainya. Itu nantinya akan diganti dengan jam lembur atau pemotongan upah. Kemudian jikalau masalahnya di finansial, biasanya rekom dari pimpinannya. Dan itu pun tetap menunggu juga di periode perhitungan kenaikan upah. Memang tidak bisa langsung, tapi karena kita biasanya ada koperasi juga, koperasi karyawan, biasanya lebih sederhana Pak. Kita sarankan untuk melakukan peminjaman di sana dengan pemotongan tanpa bunga. Begitu. Itu kalau untuk masalah di finansial. Opsi-opsi Oke, yang tersebut sudah disediakan juga dari perusahaan. Ya Pak. oke. Sebelum dilanjutkan, bagian yang Bapak ini maksudnya tempat Bapak bekerja itu setingkat manajer, setingkat supervisor, atau apa lembaganya itu? IR itu setingkat apa dia? Kalau untuk jabatan saya waktu itu levelnya setingkat staf biasa Pak. Nggak, maksudnya bagian Bapak itu dikepalai oleh siapa? Kalau kami itu di bawah, dia kan di bawah tetap SDM Pak, tetap di bawah HRD, eh, HRD. tetap di bawah HRD. Namun kita lebih ke bagian konflik-konflik itu aja Pak. Oke, oke. Ya, silakan lanjut Pak. Lanjut, kemudian jikalau sudah terselesaikan beberapa trouble-nya, baru itulah pekerjaan rutin di sana. Selanjutnya saya berhenti di 2019. Nanti dulu Pak. Eh, oh Sebelum lanjut, cerita berhenti ada yang menarik Pak. ya, Kalau mereka sudah tidak punya cuti, mereka perhitungkan dengan lembur. Jadi mereka diminta lembur tanpa dibayar gitu ya Pak. iya lemburnya ganti hari, Oke, oke. R3 Jadi namanya Pak. misalnya dia harus istirahat 2 hari karena sudah tidak punya cuti, nanti diganti dengan jam lembur. Begitu ya Iya, Pak? cuma lembur dulu Pak, baru bisa ganti. Oh gitu. Iya, lembur dulu baru bisa ganti. Nggak ada ceritanya nanti kita lembur gitu, nggak bisa. Kalau gitu nggak Oke, bisa. oke, oke. Jadi sampai ada penanganan yang mereka harus istirahat. Misalnya saja, kamu
Sudah berapa bulan ini kelihatan kinerjanya turun. Sudah berdasarkan hasil konseling kamu cuti dulu lah, selesaikan masalah keluarga. Kurang lebih kan seperti itu ya. benar Pak. Nah, tidak ada misalnya langkah, oh dia kok kinerjanya turun. Ya sudah, kamu nggak kinerja baik, berhenti saja dengan berbagai alasan. Biasanya kita mengupayakan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, Pak. Tapi jikalau terpaksa, itu tetap dilakukan. Oke, oke, oke. Terima kasih Pak. Terus Lanjut. tugas lainnya Pak, sebelum Bapak berhenti di sana. Oh iya, tugas lainnya ya di bagian jikalau ada yang konflik lah Pak, maksudnya itu demo Ya, dan sebagainya. Itu baru itu sedikit eh, kompleks ya bahasanya itu karena akan ada dua sisi yang memiliki kepentingan yang masing-masing. Artinya dari perusahaan mempunyai integritas mempunyai satu pandangan sendiri, sementara di yang ingin konflik tadi karyawan. mempunyai pandangan sendiri gitu. Ya, Biasanya itu kita bakal coba eh, panggil ya dari pimpinan mereka ataupun siapa yang mengepalai kegiatan tersebut di depan. Kita tetap fasilitasi mereka ya, kita biarkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya karena bagian daripada undang-undang juga kebebasan untuk berpendapat. Kemudian kita panggil dia ke dalam, kita tanyakan apa yang dia inginkan. Normalnya biasanya di kita ketika saya masih di sana, kita bakal tetap penuhin, tapi nggak bakal penuhin semua. Jikalau dia minta tiga, berarti hanya satu. Walaupun dia minta lima, juga biasanya juga satu sih yang bakal dipenuhi. Dan itu melihat daripada kondisi perusahaan, apakah itu dapat dilaksanakan atau tidak. oke. Nah, Tapi sekarang saya jikalau tanya sifat, Pak, ya, sebelum Bapak lanjutkan, saya tanya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa di perusahaan itu memberi dulu mereka kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, diajak ke ruang pertemuan, dari situ baru diadakan negosiasi. ya benar, Seperti itu ya Pak? benar. Oke, oke. Silakan Pak. Ah, tapi ini di luar daripada konteksnya itu, jikalau ini masalahnya di bukan di maksudnya itu di perilaku ya. Kalau Ya, umpamakan sifatnya ini hanya eh, yang normatif tersentuh oleh perusahaan, itu baru kita akan ke arah sana. Namun jikalau karena pimpinan yang arogan, kemudian eh, etika kerja yang kurang baik daripada situasi di perusahaan, itu berarti di kaminya kurang kinerjanya. Seharusnya ketika pimpinan yang demikian, kami kok nggak bisa lihat dari laporan yang dari karyawan yang bulanan itu. Kan harusnya kami lihat di sana. Nah, jadi kalau umpamakan ya. ada kasus-kasus yang seperti itu dan tidak terpantau dengan kita, biasanya itu di kami SP-nya. Maksudnya Pak? Contoh begini, ada karyawan karena pimpinannya itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas kepada dia, kemudian dia demo. Ya, Sehingga itu kami nggak bisa, seharusnya kan di laporan yang bulanan kita sudah baca itu karena mereka juga bakal report di sana kan. iya. Ah, tapi jikalau dia tidak report di sana kami nggak kena. Tapi kalau umpamakan mereka sudah report di sana namun kami tidak tanggapi, berarti akhirnya berujung dengan demo, berarti kami semua yang bakal kena surat Jadi peringatan pihak untuk hal itu. pihak perusahaan menetapkan leadernya lah yang salah ya, bukan karyawannya ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, kalau wilayah skop kerja Bapak satu perusahaan, maksudnya seperti kita SBU gitu, ada nggak Pak? Nggak ada Pak, kalau dia untuk di satu SBU nggak ada. Dia bakal pegang semua yang di bawah Smart TBK tempatnya Pak.
di bawah sinar mas semuanya. Dia bakal pegang di sana. Ada Dia bakal perusahaan keliling Pak. dong yang ditangani ya Pak? Ah, Berapa perusahaan yang Bapak tangani? kalau untuk posisi kemarin di sana kami ada 11 perusahaan Pak. Posisinya 11 beda-beda ya? di Ya, seluruh ya, Indonesia. ya, Tapi ya, timnya rame juga Pak. ya. Untuk di bagian kami, di bagian saya itu yang staff itu ada 8 orang. Oke. Nah, bagaimana pengalaman Bapak menyelesaikan atau mencari informasi kepada bawahan yang dia demo, dia ini gimana Pak cari sini mereka Pak? Ya, sebenarnya kita membuat bagaimana dia percaya dulu di kita. Nanti nanti di ini ada nanti mutual trust namanya. Bagaimana pekerja itu percaya kepada manajemen bahwa manajemen itu adalah bagian daripada dirinya atau bagian daripada keluarganya. Sehingga kami tadinya bakal biasanya memunculkan stigma bahwa kami itu adalah bagian daripada mereka, pro ke mereka. Banyak hal juga kami, makanya ketika pekerjaan yang normal kami jalani ini kan biasanya ini hal yang jarang. Begitu. Kalau rutin hanya pengecekan isian daripada laporan bulanan dari karyawan, keluhan gitu bahasanya. Ya, Ah, cu- ah, Hal ya. yang bakal yang kami munculkan tadi yang biasanya keliling tuh, nanti ganti-gantian gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau saya boleh gambarkan tugas Bapak, misalnya saja seperti saya lah yang di ISA, tiba-tiba kita lihat ada perilaku kelompok yang aneh di Siak, maka perusahaan menugaskan ke Siak, begitu ya Pak? Pak Kiki, halo Pak Kiki. Dan itu rutin ya. Biasanya akan mengadakan sosialisasi. Terputus sepertinya, Pak. Ya, saya lihat Pak Kiki terputus. Kita tunggu sebentar. Beliau ada dua, Pak Kiki. Beliau pakai akun dua, yang satu masih bisa aktif. Teman-teman semua, tadi saya coba menggali tugas-tugas keseharian Pak Kiki di perusahaannya, begitu. Selain bertugas, pernah bertugas di bagian operasi, beliau juga menangani industrial relation. Nah, ini sangat menarik. Beliau menangani, Sorry Pak, terputus, terputus tadi Pak. ya, halo Pak, mohon maaf Pak, tadi ada yang nelpon Pak. Oke, jadi gini Pak, Heeh. apakah kalau saya memberi gambaran, misalnya saya yang bertugas di PT ISA, saat ini Mm-mm. bertugas di PT ISA, kalau kemungkinan ada tanda-tanda gerakan atau apa di Siak, maka tim itulah yang akan melakukan asistensi di Siak, mendampingi SBU-nya gitu ya Pak. Ya, begitulah kira-kira Pak. Oke, 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 Mm-mm. oke. Itulah Pak, nantinya kita akan jadi bahasanya itu kita memang lebih ke mediatornya lah, penengahnya antara kita tuh berada di antara perusahaan dan pekerja. Ya, ya, ya. Mm-mm. Begitu. Oke, Bapak akan lanjut ke presentasi sambil cerita nanti ya. Lanjut presentasi Oke, ya, untuk silakan, silakan. baik untuk jadinya kenapa kami bekerja di bidang itu dulunya, ya inilah penyebab daripada
industrial relation itu dimunculkan. Dasar-dasar hukumnya itu yaitu Undang-Undang 13, kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024. 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Dahulunya dan juga Permenaker Trans Nomor 31 tentang pedoman penyelesaian hubungan industrial melalui perundingan B40. Jadinya dulunya kalau untuk di Sinar Mas Group ini kan dia eh, karyawannya banyak. Nah, sehingga banyaknya pula pemikiran. Dari banyaknya pemikiran ini pula kita nggak tahu di belakangnya itu siapa saja. Sehingga sangat sering dulunya demonstrasi. Terkadang hal-hal yang sepele pun juga didemokan. Begitu. Ada nantinya aksi mogok kerja dan sebagainya. Makanya kita dibuat untuk itu tuh bagian tersebut untuk mencegah hal-hal tersebut. Uh, untuk supaya perusahaan lebih mengerti tentang kondisi pekerjanya. Gitu. Jadi di dalam Sinar Mas Group itu ada 5 skop utama. Mungkin di kita ada seperti Mahkota Group, ada dan sebagainya begitu artinya begitu. Tapi kalau di Sinar Mas Group itu hanya ada 5, yaitu ada integritas, kemudian sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, dan loyalitas. Jadi untuk kami yang di IR ini berada di integrating, yaitu sikap atau menumbuhkan rasa percaya terhadap perusahaan ataupun perkataan itu sesuai dengan tindakan begitu. Lanjut, Pak. Sebentar. Yang tadi 5 itu nilai-nilai perusahaan ya, Pak? Itu nilai-nilai perusahaannya, Pak. Oke. Jadi nilai-nilai tadi itu diterjemahkan dengan membentuk satu unit yang namanya IR ini ya Pak, di bawah HCM atau HRD gitu ya. Iya, kalau untuk dia intinya di 5 skop itu juga, Pak. Sebenarnya Oke. sebenarnya ada 6 skop, Pak. Yang skop ke-6 ini dia tidak biasanya jarang dimunculkan. Kenapa? Contohnya jika di 5 skop ini nanti ada di semua bagian bakal seperti itu, Pak. Di dalam Sinar Mas Group itu. Ada nantinya ada Smart TBK, yaitu Agribusiness and Food, kemudian ada Sinar Mas Land, Telecommunication, dan yang kelima ini kertas ini APP. Ya. Kemudian yang paling terakhir itu makanya nggak pernah dimunculkan karena itu lebih ke sosial seperti Buddha Suci dan sebagainya. Oh ya, Buddha Suci ya. Ya, dan sebagainya. Oke. Jadi ya di integrating yang tadi saya bilang itu cuma 5 itu juga. Ya. Yang keenamnya juga nggak dimunculin karena dia itu lebih ke sifatnya seperti memunculkan saja rasa terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Seperti nantinya perusahaan ini sudah banyak profit tapi belum ada kegiatan. Nanti mereka itu datang itu ke perusahaan itu untuk bikin nanti family gathering dan sebagainya begitu. Oke. Itu bagian mereka itu. Kalau kami itu IR itu di integrating, di integritas. Oke. Kita lanjut ke Ya. prinsip dasar daripada industrial relation tadi. Ada namanya bagaimana kita untuk membuat industrial relation itu adalah sahabat daripada perusahaan dan juga sahabat daripada pekerja, yaitu memunculkan rasa saling percaya atau mutual trust, yaitu adalah keyakinan bersama bahwa seseorang dapat saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pekerja itu datang mengantarkan lamaran kepada perusahaan. Nah, artinya dia mengajukan dirinya untuk perusahaan atau memberikan dirinya kepada perusahaan untuk dengan tujuan yang satu, yaitu kesejahteraan. Sama, bagaimana perusahaan itu juga dengan satu tujuan, yaitu bukan hanya sekedar benefit ataupun pendapatan saja, keuntungan saja, tapi bagaimana dia dapat berkesinambungan melakukan kegiatannya, yaitu dengan mempertahankan asetnya, sehingga keuntungan itu bakal terus-menerus
sehingga saling mendapatkan keuntungan bersama. Kita bercerita ke zaman ketika masih, karena saya dulunya tinggal di Perawang ya, tepatnya itu makanya dibilang Perawang itu kota industri. Uh, ada perusahaan yang sanggup menjadikan perusahaan itu berkesinambungan, ada yang tidak begitu. Dahulunya itu di Perawang itu tepatnya di tahun 1970-an, ada sekitar 8 perusahaan di sana yang rata-rata itu adalah bergerak di bidang plywood, sementara kertas hanya satu, tepatnya Indekiat waktu itu di Perawang itu. Kemudian, namun untuk bahan baku mereka sama semuanya, yaitu kayu. Yeah. Dengan sifat yang tadinya perusahaan-perusahaan ini, bahkan mungkin di grupnya juga masih ada ya, tapi udah jadi sawit sekarang, yaitu di Suradumai ya, Suradumai Group. Di plywoodnya banyak di Perawang itu, ada PT Lumber, ada Suradumai, kemudian ada PT Kulim, ada PT Pelapit dan sebagainya. Kemudian perusahaan-perusahaan ini dengan bahan baku kayu tadi, dia ada yang membuat kebun sendiri ataupun HTI dia sendiri untuk mempersiapkan masa depan mereka untuk berkesinambungan. Ada yang hanya dengan menggunakan hutan alam sebagai bahan baku. Yang menggunakan hutan alam sebagai bahan baku ini semenjak munculnya peraturan untuk dilarang penebangan liar, mereka mulai tutup satu persatu, ya, mulai ya menjadi pabrik tua saja di Perawang itu. Ya mungkin kalau jalan-jalan ke Perawang nampak itu nanti sisa pabriknya saja. Kalau untuk kegiatannya sekarang udah nggak ada lagi. Namun untuk di Sinarmas Group mereka mempersiapkan HTI mereka sendiri dengan menanam pohon sendiri, yang mana nantinya setelah pohon itu sudah berusia 10 tahun bakal akan ditaruh di lokyar. Nanti dimudahkan dia untuk sekitar 4 tahun baru nantinya dimasukkan ke konveyor begitu. Hal itulah yang dimunculkan daripada perusahaan. Dan dengan konsep yang sudah mereka alami, sehingga mereka bisa melalui krisis moneter di tahun 99 dan juga peraturan pemerintah terkait daripada illegal logging ataupun bahan baku kayu yang tidak boleh ditebang sembarangan lagi. Makanya kami di IR itu juga dibentuk itu tepatnya kalau untuk di Sinarmas Group itu di 2009. 2009. Ya 2009. Meskipun saya juga masuk di sana di 2017 begitu. Kemudian sebelum lanjut bisa saya langsung tanya. Iya, Pak. Nah, dengan konsep mutual trust, kita pun di nilai-nilai perusahaannya mahkota ada mutual respect, caring and harmony, kan seperti itu. Saya ingin bertanya, keberadaan SP itu bisa menerima, maksudnya dengan upaya-upaya dari IR itu, SP itu percaya dengan perusahaan pada akhirnya. Karena SP itu binaannya IR, Pak. Oke. Karena kalau SP itu binaannya IR anak. Jadi kalau SP itu muncul, dia mau bikin bahasanya rapat, biasanya komunikasi dulu dengan IR. Jadi IR nanti yang agendakan, nanti muatan hukum yang mau mereka angkat itu apa aja. Biasa kita nanti yang sebagai konsultingnya. Oke. Jadi benar-benar walaupun IR ini dibentuk oleh perusahaan, dia berada di tengah-tengah kepentingan dua besar ini ya, karyawan dan perusahaan ya. Benar, Pak. Oke. Sehingga rasa percaya yang tadinya kita mau munculkan tadi itu tercipta karena hal yang tadi itulah tadi. Bagaimana kita mempersiapkannya supaya perusahaan itu dapat untung. Bagaimana dia bisa untung? Berarti pekerjanya harus sejahtera. Oke. Nah, kalau tadi Bapak gambarkan bahwa mereka menyiapkan
kebun-kebun untuk penanaman sendiri itu membuat karyawan juga, oh ya, perusahaan ini akan mempersiapkan untuk jangka panjang, mereka menyiapkan kebun sendiri. Itu juga menambah kepercayaan karyawan, menambah kepercayaan SP ya, Pak. Iya, karena mereka akan bahwa eh, berpikiran bahwa perusahaan ini bakal bisa sampai dengan mereka nantinya selesai, anak cucu mereka juga bakal menikmati. Tapi namun sederhananya untuk IR ini sendiri, eh, karyawan itu adalah hutan tadi. Hmm, Bagaimana hutan itu dirawat oleh perusahaan. Jadi karyawannya juga dirawat juga. Jadi karyawan itu bukan keluar, namun dia bakal bertahan di sana untuk memajukan perusahaan. Walaupun nyatanya di tahun 2012 ke atas banyak perubahan yang memang menyebabkan banyak PHK massal sering terjadi. oke. Tapi secara konsep perusahaan itu memperhatikan sumber daya manusia sebagai satu aset. Kalaupun harus melakukan tindakan, ya mungkin ada kondisi ekonomi dan yang lain-lain sepertinya. Oke, Pak, silakan lanjut. Kita lanjutnya yaitu mutual respect, yaitu saling menghormati, adalah sikap menghargai orang lain atas siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Jadi uh, yang selalu diajarkan daripada pimpinan saya memang seperti waktu itu pimpinan saya waktu itu namanya Pak Joni Aprizal, ya. Dia itu seperti orang tua juga waktu itu. Selalu mengutamakan kata maaf, terima kasih, dan selalu ramah kepada orang. Jadi setiap hari itu kami bahkan mau pulang kerja saja harus ke ruangan dia, terus pamit dulu baru pulang begitu. Jadi Hmm, rasa saling menghormati itu memang diutamakan. Bahkan bapak itu juga kalau dia pulang, saya izin pulang duluan ya. Begitu dia. Padahal nggak mesti harus dia menyampaikan hal seperti itu. ya. Rasa saling menghormati ini juga menimbulkan sifat bahwa seseorang itu tidak akan mungkin memulai suatu kontra ataupun konflik kepada seseorang apabila ada rasanya dia menghormati orang tersebut. Itu sudah pasti dijamin, nggak akan ada. Kalau kita udah segan sama orang hormat, nggak mungkin kita mau mau ribut sama dia. Oke. Lanjut. Yaitu mutual benefit, keuntungan bersama. Ini mungkin ke konsep yang tadi saya bilang pertama, adalah kesepakatan di mana kedua pihak mendapatkan nilai dan saling menghormati. Mutual benefit dapat juga diartikan sebagai perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Ya, eh, Ya. bagi hasil, kalau dibilang bagi hasil sih nggak bagi hasil juga, cuma sederhananya ketika eh, perusahaan itu sudah berjalan sekian lama, kita tuh kalau di sana itu ada namanya premi yang bulanan. Kalau yang bonus tahunan kita nggak ada. Kalau di sini lebih baik lah kalau di sini adalah bonus tahunan. Yang premi bulanan, Premi bulanan ya. Oke. premi bulanan. Itu tuh tergantung level. Kemudian untuk jenis-jenis perselisihan, di sini ada perselisihan kepentingan, kemudian perselisihan hak, perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan, perselisihan pemutusan hubungan kerja saja yang biasanya sih yang rutin. Nantinya uh, dari kami lah nantinya dari tim IR, karena tim IR ini lebih setiap hari itu kita tuh harus baca undang-undang ketenagakerjaan dan juga hal seperti kayak peraturan-peraturan terbaru lah, mungkin seperti kemarin ada putusan MK itu kita udah baca. Dari grup biasanya juga udah dikasih tahu tuh nanti apa aja sih isi-isinya, unsur-unsurnya. Oke. Nah, sepertinya materi Bapak sudah habis.
Saya beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk berdiskusi, bertanya kepada Pak Kiki. Silakan kalau ada pertanyaan pada teman-teman semua, silakan. Di sini dari PT ISA, Pak Mangai Tampu Bolon pun hadir. Tadi saya lihat ada Pak Adityo juga. Selamat pagi Pak Adityo, Bapak yang selalu setia mendampingi kita diskusi ini Pak. Ada pertanyaan atau pendapat Pak terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kiki? Media ini sebenarnya kita mau gunakan dari training center untuk menggali potensi-potensi yang ada di SBU. Oleh sebab itu dari kunjungan saya melihat ada potensi di Pak Kiki dengan pengalamannya. Makanya saya beri kesempatan beliau untuk presentasi. Silakan Bapak-bapak atau Ibu yang hadir di sini ingin bertanya atau berbagi pengalaman. Ada Bu Dewi dari PT ISA, Bu Hilda, ada Pak Novayanto di Palembang. Silakan Pak. Ada Pak Janer, Pak Josias. Ini juga setia. Setiap ada acara di training center, beliau selalu hadir. Beliau yang selalu haus untuk mendapat informasi tentang apa saja. Terima kasih Pak Jos. Yang Pak Pram. Silakan Pak. Halo. Iya Pak, silakan Pak Adi. Mungkin satu aja pertanyaan untuk siapa ya, Pak Kiki ya. Pak Kiki, ya. Ah, bisa jelaskan untuk gimana penerapan selama berada di Mahkota Group nih ya, Pak Kiki. Selama ini kan mungkin pengalaman yang ada di perusahaan lain ya. Jadi Ya, Iya, Pak. di Itu benar. perusahaan mahkota, terutama di BIMSI, ini seperti apa selama menaungi di HCM ya? Itu aja pertanyaan. Siap. terima kasih Oh, Pak Adi. Silakan Pak Kiki. oh Bagaimana iya, Bapak melakukan pengalaman-pengalaman itu mengimplementasikan dan kira-kira apa hambatannya? kalau untuk di BIM Siak sendiri, tepatnya saya tadi belum sampai juga selesai tadi ya. Tadi saya berhenti 2019, kemudian saya 2020 lah masuk ke BIM Siak. Di BIM Siak tepatnya di Agustus sampai dengan sekarang, untuk hal-hal yang di dalam dulunya di tempat yang lama sebenarnya tidak ada saya lakukan di sini. Kenapa tidak ada dilakukan di sini? Karena di BIM sendiri bisa dikategorikan masyarakatnya sedikit baik ya Pak. Tipikalnya lebih harmonis lah masyarakat. Maupun ada yang konflik-konflik seperti itu sampai dengan hari ini belum pernah ada. Pun ada kemarin cuma SPTI. Ada juga sih sempat sampai ke Disnaker sekali. Itu pun karena sebelumnya saya juga sudah sempat telepon dengan Bu Nita waktu itu juga bahwa ini udah nggak benar, takutnya nanti. Tapi waktu itu beliau sampaikan itu keputusan pimpinan, kita biarkan saja. Terakhir memang dibawa juga ke ranah Disnaker waktu itu. Pak Andrian sih yang menyelesaikan waktu itu di Disnaker. Waktu itu adalah namanya Pak Sugeng namanya. Ya, tapi selesai juga sih. Karena hal yang selalu saya tanamkan di mana saya bekerja, semua pekerja itu adalah saudara bagi saya. Jadi semua pekerja di sini bisa dikategorikan sangat dekat dengan saya begitu.
Hanya itu saja yang saya implementasikan dari tempat pekerjaan lama sama di sekarang. Di tempat di BIMSIA ini bisa dibilang semua orang yang kerja di sini adalah keluarga bagi saya. Saya setiap hari bakal menyapa, menegur, bahkan ketika dia nantinya mau resign, kalau bukan pimpinannya yang menyarankan, datang ke saya kemudian resign, biasanya tetap saya nanti akan tanyakan bakal kerja di mana, kemudian apa yakin. Contohnya kemarin itu ada yang mau resign itu sampai sekarang masih kerja nih, udah punya anak, udah berkeluarga pula, dia namanya Pak Nasib Wibowo, di bagian maintenance. Waktu itu dia mau resign, saya bilang mau ngapain resign, sayang nyari kerja, memang kalau udah dapat kerja baru gimana, kerja di mana. Terakhir dia belum dapat kerja, dia mau coba ikut-ikut abangnya saja, ikut sama abang, sementara di sini bekerja upaya sendiri. Sayang, rasa coba pertimbangkan lagi. Kadang beberapa kata-kata saya masuk di mereka lah, itulah sehingga sampai hari ini Pak Nasibo itu juga masih kerja, masih bagus. Yang mungkin saya nggak bisa tahan orang ya ketika dia berbicara pendapatan mulai berkurang, itu saya baru berkata banyak, karena kita terus terang saja dulu waktu ketika di sini tuh 2 shift jadi 3 shift, ya jauh lah angkanya begitu kan. Hal-hal seperti itulah kalau terkait daripada IR yang saya terapkan di Mahkota Group. Namun jikalau untuk pekerjaan rutin yang memang fokus ke sana, saya nggak lakukan. Kenapa? Karena pekerjaan di HCM sendiri juga sangat banyak. Dan rasanya sudah ada juga kayaknya pimpinan mereka yang bakal coba lihat seperti itu, makanya saya ya udahlah. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Kiki atas pertanyaan Pak Adi tadi. Bapak sudah menerapkan dalam skala terbatas fungsi-fungsi dari IR tersebut. Karena saya lihat juga Mahkota Group mungkin melalui Pak Adi nanti perlu juga difikirkan. Karena saya lihat Bu Nita tidak hadir dalam pertemuan kali ini, tapi diwakili oleh stafnya, mungkin sudah mulai bisa difikirkan bahwa ada baiknya kita memperhatikan atau mulai persiapan membangun satu unit kerja yang memang dia fungsinya seperti industrial relation begitu. Jadi karena saya melihat sampai saat ini pengalaman saya hampir 3 tahun di mahkota, kegiatan-kegiatan seperti ini itu masih terpisah-pisah, belum ditangani oleh satu bagian, sehingga menimbulkan turnover kita yang terlalu tinggi begitu, karena tidak adanya kesempatan untuk konseling karena keterbatasan tenaga di masing-masing SPU. Terima kasih Pak Kiki dan Pak Adi. Silakan yang lain, Pak apa Bu Agriani, Pak Chunmin, Bu Dewi, ini mana Bu Dewi? Silakan Bu Dewi. Bu Dewi Sartika bisa berbagi di kesempatan ini. Bu Hilda, silakan Bu Hilda. Izin Pak Pram. Ya, silakan. Ini mau bertanya Pak ke Pak Kikinya. Dari pemaparannya tadi kan terkait untuk masalah karyawan kita kan ada sejenis penilaian lah, ada dibuat dari aplikasi begitu kan. Ada yang misalnya kinerjanya berkurang, penanganannya mungkin dipanggil, dibina gitulah. Cuma kalau yang nilai positifnya ini kira-kira apa yang diberikan gitu Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Ripit. Pak Kiki, silakan dijawab Pak. Kalau yang
sudah perform malah di atas performernya, apa yang dilakukan, Bang? Biasanya kalau untuk itu ada bagian sendiri itu Pak. Karena kan kita di bawahnya di bawah HRD juga. Itu di bagian komben dia, di bagian compensation and benefit. Ah, itu dia udah di bagian dia lagi tuh. Kalau eh, kami itu di bagian pembinaan, ada lagi nanti bagiannya itu punishment. Nah, itu beda lagi. Ya, Kalau untuk terkait yang bagus itu biasanya di combine itu nanti di bagian compensation and benefit. Biasanya ada kenaikan level atau mungkin ada juga reward seperti dapat A 5 tahun berturut-turut, dapat cincin emas satu gitu. oke. Eh, Nah, Pak Pram izin bertanya. oke, silakan Bu Dewi. Ini untuk Pak Kiki ya, Pak Kiki mengenai tindak lanjut yang tadi untuk penilaian tadi. Misalnya dapat 5 tahun berturut-turut grade A. Itu apakah seperti yang Bapak itu dapat reward atau apa? Itu apakah sudah tertera di kebijakan atau gimana ya Pak? Kalau selama ini kan misalnya dapat nilai jelek kan pasti ada punishment-nya, pasti ada tindak lanjutnya ya. Berarti kategorinya karyawan tersebut tidak bisa bekerja dong, gitu. Ya, Catatan seperti itu. Jadi kalau misalnya lah grade A atau grade B gitu, otomatis kan itu kan yang pengajuan seperti yang Bapak bilang dapat reward, dapat ini, dapat itu, ataupun kenaikan golongan dan lain sebagainya. Itu kan kalau tidak salah ya Pak ya, itu kan didampingi dengan form penilaian atau promosi juga kenaikan golongan Pak. Itu mungkin di Contoh seperti itu mahkota Pak. Bu. Itu di mahkota. Kalau di sana Ya, enggak gitu dia. kita kan sekarang berbicara yang untuk di mahkotanya Pak. Oh, kalau di mahkota saya enggak ada kita bikin kayak gitu. Bukan kita belum ada bagian yang itu. ya. Jadi Di mahkota saya belum ada tengahi, bagian. begini. Pertama, pertanyaan pertama dari Bu Dewi, apakah di kantor Bapak yang lama itu ada peraturan yang mengatur kalau mereka perform selama 5 tahun dapat angka A, apa nilai A, itu dapat begitu. Karena di kita di mahkota itu belum ada secara spesifik mengatur kalau dia nilainya A 5 kali, kamu dapat cincin emas, itu belum ada gitu. Apakah di sana ada peraturannya memang Pak yang mengatur seperti itu sehingga ada penilaian? Kalau peraturan kalau dia di peraturan itu nggak ada mungkin Pak dia. Cuma memang selama ini dapat begitu. Oke, oke. Jadi ada inisiatif dari masing-masing leadernya dengan kewenangan yang diberikan, mereka bisa memberi reward kepada mereka yang berprestasi. Pertanyaannya, Pak, siapa tadi? Penilaian itu dilakukan sendiri, seperti pertanyaan saya tadi, mereka mengisi sendiri, diisi oleh atasannya, atau bagaimana, Pak? Mereka mengisi sendiri Pak nilainya. Maksudnya itu pertanyaannya mereka seperti ujian sih Pak. Nanti di bawah itu ada esai begitu. Yang kalau bulanan itu hanya keluhan saja Pak. Kalau nilai tahunan itu ujian itu Pak. Oke, oke, oke. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk mengisi ujian. Kalau nilai dari ujiannya itu baik, mereka bisa ada penghargaan-penghargaan begitu ya, Pak? Iya, tapi kalau untuk nilai yang bulanan tadi itu dari pimpinan mereka. Oke, 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 oke. Izin Dan itu bertanya nanti Pak. dasarnya itu mungkin mirip sama KPI kita ya. Kalau kalau Ya, KPI kita eh, olahnya nggak capai bakal nilainya rendah gitu. Atau mungkin rendemen nggak dapat nilainya bakal rendah. Mereka bakal begitu juga. Tapi Izin berdasar ya izin bertanya lanjut Pak Pak. Kiki. Ya Ini lanjut kan Pak. seperti yang Bapak tadi bilang itu ada ujian-ujiannya gitu. Ujian-ujiannya berarti ujian materi dasar atau tentang pekerjaan, seputar pekerjaan atau tentang seputar psikotes atau bagaimana ya Pak?
Kalau di saya dulu ya, kan saya juga jalani ujian tuh, Bu. Soalnya ya sama kayak ujian sekolah, Bu. Ujian undang-undang yang ditanya, Bu. Hmm. Jadi selama 1 tahun itu kita terus dapat modul kok. Oh, dia bukannya Oh, berbentuk dalam apa yang pekerjaan apa yang kita lakukan, kemudian target-target atau apa itu enggak ya? Berarti ujiannya ujian umum gitu. Enggak, Bu. Kan saya di bagian IR waktu itu. Bagian saya itu kan bagian tentang penerapan undang-undang dan sebagainya. Makanya soal ujiannya undang-undang. Kalau dia di bagian mesin, nah contohnya eh, saya nggak pernah lihat juga mereka tuh ujiannya bagaimana nih soalnya karena bukan kita yang buat. Nah, biasanya yang untuk ujian itu tuh yang buat itu bagian ya kalau gitu kita training center. Di sana itu namanya e-learning gitu. Di e-learning itu nanti ujian itu contoh kalau di boiler dia nanti akan berbicara tentang boiler, tentang mesin, tentang apa. Oh, berarti tergantung dia di penematannya di mana ya gitu ya, Pak ya? Iya Posisinya ya. benar, benar Bu. oke. Boleh saya simpulkan seperti ini, Pak. Kalau ada karyawan yang tahun ini dia pingin mendapat promosi, mendapat reward, dia ujian. Dia Jadi ketika sekalian ya ingin contoh ujian. iya dia contoh saya udah bosan nih di bagian ini ya kan? Saya Ya, pengen naik jabatan sementara di bagian sini udah paling tinggi ini nih gitu. Dia contohnya sekarang di posisinya di converting di bagian packing kertas. Jadi dia paling hanya bicara tentang roller, tentang seling dan sebagainya. Jadi kan itu up-nya hanya sampai di level 4. Dia mau naik level 6. Kebetulan background dia bisa elektrik atau sebagainya. Pindah ke PG, power generator. Ajukan nama di departemen power generator, nanti modul bakal dapat terus selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun akan dapat nanti soal ujian, udah ujian dia. Apabila kompeten akan lanjut nanti dikirim ke dimutasikan dia ke power generator. Ketika pindah dia di power generator, nanti akan di review posisi untuk pengerjaan kerja dia di sana. oke. Kalau misalnya sekarang saya supervisor di utility, saya melihat superintendent sudah ada, tapi saya melihat tahun depan ini ada Menjabat jabatan itu. office yang pensiun, maka saya apa namanya mempersiapkan diri untuk ke arah sana ya. Benar seperti itu. Terbuka, terbuka itu ada pengumuman tahun depan jabatan apa yang Kan terbuka gitu ada. di aplikasi tadi biasanya muncul tuh Pak. Nanti Oke, oke. dia kan bakal otomatis vakan tuh cari kosong. Kan struktur organisasi otomatis ketika nanti orang di bagian organization development bikin vakan di struktur organisasi, itu langsung otomatis kebaca di sistem, pindah dia ke e-learning. Bakal bakal minta hiring itu posisi tersebut. Nah, selama masa hiring itu kita yang ngajuin. Direkom sama Oke, bagian di situ nanti dia ngambil pakan tadi bakal hilang. Jadi empty. Jadi manajemen trainer. oke, oke. Mudah-mudahan Shirley nanti bisa mencatat pengalaman-pengalaman ini untuk kita diskusikan lebih lanjut di HCM kita ya, Shirley. Nanti kita sampaikan ke Bu Nita juga dalam diskusi ini ada yang menarik bahwa ada perusahaan yang memberi kesempatan untuk karyawannya lebih maju, begitu membuka kesempatan untuk berprestasi, begitu. Jadi bagi mereka yang memiliki apa namanya semangat kerja yang bagus, dia punya kesempatan untuk bisa pindah level, tidak 10 tahun masih ada di satu bagian sehingga menimbulkan kejenuhan. Saya pikir bagus diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan ada yang lain? Silakan ada yang lain? Bu Hilda? Bu Hilda? Bu Juwita?
KPMJ siapa yang ikut ya? KPMJ. Oh, tadi Pak Mas Ripin yang bertanya ya. Kalau di sana ada Pak rewardnya Pak. Bukan hanya punishment saja, rewardnya pun ada. Sistemnya mereka siapkan juga. Pak Rizky Dandi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberi pendapat. Anggriani, silakan teman-teman semua. Nah, kalau belum ada bertanya, saya ingin bertanya nih, maaf Pak Kiki pribadi nih. Kalau lihat sistem yang Bapak ceritakan tadi di perusahaan itu demikian baik, Bapak memiliki kesempatan untuk maju. Nah, kurangnya apa dan mengapa Bapak bisa sampai di mahkota? Boleh Kalau dijawab, Pak? kurangi, kalau tadi kan tanya lebihnya doang. Nah, ini baru kita cerita kurangnya. Kurangnya, ah, kurangnya di sana itu bukan sedikit juga, banyak juga kurangnya. Oke. Tapi makanya lebih ke arahnya tadi, eh, pimpinan tadi. Mungkin sebelumnya Bapak udah galangkan kata-kata apa tuh yang kemarin, eh, toxic leader di Toxic. sana. Nah, toxic leader di sana masih banyak yang demikian. Kemudian hal yang nggak bisa pernah dirubah di sana, perusahaan karena sudah mempersiapkan semuanya, bahkan karyawan untuk di PHK itu bukan masalah bagi perusahaan karena uangnya udah ada begitu. Nah, hal itu yang nggak bisa ya seperti itulah. Jadi kenapa saya bisa keluar? Sistem gerbong di sana masih diberlakukan. Ketika pimpinan di satu bagian itu nggak ada, bisa jadi karena pensiun, meninggal dunia, satu rentet anggotanya bakal hilang, jadi PHK semua. Oh, jadi mereka bisa membentuk kelompok-kelompok begitu ya, Pak? Ya, sana sistemnya gerbong. Kalau udah pimpinannya baru, otomatis orangnya semuanya orang lama dia itu. Begitu. Oke, 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 oke. Nah, dunia kerja namanya ini, dunia kerja. Ada buruknya ada. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pengalaman dari Pak Kiki. Pak Jenner, Pak Jos, ada pertanyaan Pak? Izin Pak Pram. Ya, silakan. Ini pertanyaannya untuk Pak Pram aja. Oh, Kita kan udah sering lah melakukan training. Di dalam KPI kita yang per semester ada juga di sana Pak. Apakah ini penambahan dalam pengisian nilai di KPI nanti Pak? Terima kasih. ulangi Pak, ulangi terputus-putus dia. Ulangi. Di forum ini kan kita pernah sering melakukan diskusi ataupun training-training gitu Pak kan. Ya, Kita kan ada penilaian KPI itu yang per semester. Apakah ini bisa mewakili untuk diisi di dalam penilaian KPI kita Pak? ya. Jadi di KPI kita itu ada dua kategori Pak. Begitu, ya. Pertama ada persyaratan untuk SPI up. Itu yang saya ingat. Pertama, dia harus mengikuti training. Terus kemudian dia harus memberi training. Begitu, Pak. Nah, kalau yang seperti saat ini kita lakukan, itu adalah kesempatan yang kita berikan kepada
Pak Kiki, kita sebagai audiensnya. Jadi Pak Kiki sudah gugur satu kewajibannya dia untuk memberi presentasi. Seperti itu Pak, begitu. Tapi kalau Pak Mas Ripin memerlukan, Bapak bisa call ke kita di training center, Pak. Saya punya kewajiban untuk memberi training, saya sudah siap materinya, ini materinya, terus kemudian ini hasil evaluasinya, sehingga kita bisa fasilitasi dan Bapak selesai ini Pak, selesai kewajibannya untuk memberi materi. Training-training yang kita anggap sebagai kegiatan yang masuk dalam penilaian perusahaan itu training soft skill yang saya bawakan, Pak. Begitu dari training center, begitu. Memang sudah kita kita set itu. Seperti itu, Pak Mas Ripin. Terima kasih Pak Pram. Oke, terima kasih. Ke depan kita akan coba atur lebih baik lagi sehingga semua kegiatan teman-teman itu memiliki apa dampak yang positif begitu. Saya berharap walaupun belum bisa seperti yang diceritakan Pak Kiki tadi ada reward cincin emasnya, paling tidak saya meminta kepada teman-teman semua apapun materi training itu bisa kita ambil untuk diri kita sendiri begitu. Implementasinya bisa kita lakukan di perusahaan saat ini atau sebagai bekal nanti teman-teman kalau berkarir di tempat lain. Begitu. Jadi tidak ada ruginya kita belajar. Kalau belum bisa diterapkan di perusahaan kita, bisa diterapkan di tempat lain. Seperti Pak Kiki sampaikan tadi, kalau di BIM belum ada fasilitas atau kesempatan untuk menerapkan semua ilmunya, ya secara terbatas beliau menerapkannya. Kurang lebih seperti itu. Silakan ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman yang sudah siap untuk presentasi bisa call kita. Nanti kita siapkan waktu seperti Pak Kiki saat ini. Bu Juwita, Bu Sherly, Ibu monitor Bu kegiatan kita Bu. Iya, Pak. Ibu update terus ya kegiatan kita Iya, Pak. saat ini. Oke, terima Iya. kasih Bu. Ada pertanyaan mungkin Bu? Kalau dari saya belum dulu, Pak, tapi saya udah mengikuti dari awal dari yang disampaikan. Oke, oke. Terima kasih. Silakan. KPNJ, siapa yang mewakili? Desi atau siapa? KPNJ, Iya, Pak. silakan. Ada pertanyaan atau pendapat? Nggak ada, Pak. Ya, silakan Desi. Terima kasih. Nah, di grup HCM kita, di grup HCM kita yang beranggotakan 41 orang, kita aktif di pertemuan ini hanya 18 orang saja. Nah, sebeginilah kondisinya kita. Ya, dari 41 anggota HCM itu hanya 19 yang hadir dalam kesempatan ini. Silakan yang lain, saya masih beri kesempatan untuk bertanya. Pak Mangait, silakan Pak Mangait. Bapak bisa memberi pengalaman Bapak juga di tempat sebelumnya untuk bisa kita sama-sama sampaikan di ruang Zoom yang sebagian besar tugasnya adalah menyangkut karyawan juga teman-teman kita ini.
Silakan Pak Mangait. Kan mau yang untuk Silakan kita Pak. semua. Saya cuma paparan dari Pak Giri tadi. Suara saya kopi Pak. Suara bagus Pak. Silakan Pak. Saya sedikit tanggapin aja. Secara pemaparan sih sudah cukup bagus dan semoga kita bisa eh, apa ya namanya bisa kita aplikasikan atau sedikit bisa kita transfer ke perusahaan kita sekarang dan yang menjadi titik poin saya itu mungkin Bapak pengalaman di perusahaan sekelas Sinarmas yang sistemnya sudah sangat baik dan pembagian job desk mungkin juga sudah sangat bagus ya dan sistem penanganan hubungan industrial antara pemberi kerja penerima kerja antara sesama pihak ketiga atau apa namanya di sini XP ya XP yang sudah berjalan baik. Yang mau saya tanyakan sedikit saja. Perlakuan kita eh, di perusahaan yang sekarang ini yang bergerak di plantation palm oil, apakah jauh berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak seperti yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa segmen bisnis ya sampai dengan ke digital atau teknologi atau ke komunikasi hmm, sistem lain gitu. Apakah hampir sama Pak? Tolong mohon pencerahannya. Terima kasih. Selamat malam. Eh, ya, eh, tadi Pak Tampu Bolan ya. Itu Pak. Untuk pertanyaan Bapak, karena saya di sini selama ini baru 4 tahun ini di PKS bahasanya. Di sana juga cuma sebentar saya, cuma sekitar 2 tahunan. Ya, untuk normatif di kita sudah baik. Nah, begitu. Nah, sementara untuk yang karena kebetulan saya juga di SIA, orang di SIA ini juga bisa dikategorikan juga sudah paham saya kulturnya bagaimana karena saya juga besar di Perawang Pak. Eh, jadi eh, nggak ada bedanya sih Pak. Sebenarnya sama saja semua. Contoh penilaian yang di sana cuma sekali setahun, di sini per semester. Skop nilainya juga hampir sama saja. Mungkin bedanya hanya kita di sini ada targetnya. Seperti kalau karena saya tahunya di PKS ya Pak. Di PKS kita hanya ada rendemen dan target olah, kemudian uh, TBS dan sebagainya begitu. Uh, Sama begitu di sana juga begitu nilainya nggak ada bedanya sebenarnya nggak ada bedanya hanya nilai yang dibuat di sana bakal ada hasil yang diterima nantinya nilai yang dibuat kita selama ini di sini ada juga hasilnya tapi sampai hari ini saya belum pernah dapat terima apa-apa makanya saya belum bilang ada begitu karena penambahannya juga nggak ada begitu kan ya hanya dibuat-buat saja makanya selama ini kalau suruh buat KPI kan semua SBU nanti tuh bakal ribet nanti tuh buatnya lama ini itu karena orang masih tetap berpikiran bahwa KPI itu nggak ngasilin apa-apa gitu pekerjaan yang dibuat padahal dengan rencana yang baik itu rencananya baik gitu karena bakal menilai kemudian mencarikan solusinya lah juga nah contoh kayak KPI kita yang sekarang ini ada kita lihat di situ rendemen nggak dapat olah nggak dapat ini nggak dapat apa tindak lanjut yang harus kita buat begitu udah dapat apa benefit yang kita bakal kita terima begitu sampai sekarang kan itu belum sampai ke ya di kitanya belum sampai entah memang ada atau tidak kita nggak tahu yang penting kita kerjain aja begitu. Kalau di sana sama di sini saya bilang sama aja Pak semuanya Pak hanya bedanya ada bagian khususnya
di sana untuk bagian industrial relation saja. Nah, itu nanti bagiannya. Makanya dulu itu setiap tahun akan ada demo. Bahkan lebih parah itu di Surabaya, tepatnya di Ciwi Kimia. Itu 3 bulan sekali demo. Nah, ketika industrial relation ini berjalan benar, karena waktu itu di bawah Pak Orbavianus waktu itu, tepatnya di pimpinan saya waktu itu, di bawah Pak Orba itu, 2 tahun ke belakangnya itu tidak pernah ada demo. Saya masuk juga nggak ada demo di sana sampai saya selesai. Padahal itu dulunya 3 bulan sekali demo, 3 bulan sekali demo. Jikalau dengan orang yang tepat, dia memang akan bagus hasilnya. Nah, termasuk di penilaian ini juga begitu. Mereka paham nilai ini tujuannya apa. Dan kita pun nilai-nilai yang seperti KPI ini kan hanya di level staff. Untuk karyawan kan enggak. Sehingga karyawan juga sulit untuk berpotensi dapat kenaikan dan sebagainya. Penilaian hanya penilaian. Nah, jikalau dibuatkan pun penilaian bulanan, harusnya penilaian bulanan ini yang sifatnya itu lebih ya kepimpinannya, performa dia bagaimana. Kan dia contoh begini, pimpinannya yang staffnya bikin KPI, dia dapat D. Karena apa? Karena olahnya nggak sampai rendemen. Penyebabnya apa? Penyebabnya berarti kan anggotanya ataupun mungkin dari kita lepaskan daripada stigma bahwa TBS-nya nggak bagus gitu. Ke sana jangan ke sana dulu. Lebih ke stigmanya kenapa nggak bisa tercapai dari segi internal mereka. Kalau memang bola apinya itu dari bagian yang lain, yaitu dari mereka lah menyelesaikannya. Begitulah contohnya. Dari hal tersebut contohnya ketika dia sudah selesai dapat, memang sudah diatasinya, nilai dia jadi baik, maka dia bakal bisa menilai yang baik pula anggotanya. Yang bakal di-record, yang bakal dapat hasil. Sehingga orang bakal kejar target-target bagian masing-masing. Supaya bagus, supaya dapat tambahan. Bukan hanya tambahan UMK saja. Bahkan ada orang kalau di sana itu sudah 20 tahun kerja, dengan kondisi hanya level 2 itu gajinya udah di angka 4-6 juta. Walaupun hanya di level 2. Level 2 itu level terendah, Pak. Kalau dia udah lama kerja, nggak ada naik-naik sama sekali. Ujian pun ya C terus, nggak B terus. Oke, terima kasih Pak Mangait atas pertanyaannya dan jawabannya juga sangat baik dari Pak Kiki. Ada yang lain? Ini pesertanya sudah mulai berkurang ini dari 19 jadi 17. Silakan. Silakan teman-teman semua. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiki yang sudah bersedia presentasi pada pagi hari ini untuk menceritakan pengalaman kerjanya sehingga paling tidak kita yang bergabung di grup HCM dan peserta lainnya yang kebetulan hadir itu bisa memiliki wawasan. Perusahaan kita harus selalu kita pacu dengan memberi masukan-masukan yang positif. Jadi perlu kita memberi masukan yang positif. Seperti acara-acara pada pagi hari ini, tentu ini layak untuk manajemen dengarkan. Begitu. Kebetulan Pak Adi yang tertinggi hadir pada pagi hari ini bisa menangkap poin-poin paling tidak gambaran di luaran sana seperti itu. Begitu.
Mereka melakukan penilaian juga terhadap non-staff yang dilakukan setiap bulan, sehingga teman-teman di bawah juga bisa menerima manfaat kalau kinerjanya bagus. Saya juga menangkap tadi ada apa namanya pengaturan dari sisi kalau di pegawai negeri sipil itu ada pangkat, golongan, dan jabatan. Begitu. Bisa jadi orang yang tidak menjabat pun golongannya bisa tetap naik dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sehingga mereka tidak ditinggal oleh temannya yang menjabat. Nah, ini tentu perlu kita pikirkan bersama karena saya melihat aset terbesar sesuai dengan visi dan misi kita adalah di tenaga kerja. Begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Acara ini kita rekam, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan rekamannya nanti bisa kita share bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kiki. Tolong semua videonya diaktifkan agar Pak Diki bisa bisa apa namanya mengambil gambar. Baik, Pak. Sebentar, Pak ya. Silakan, silakan. Baik, semuanya. Silakan. Pak Mas Oke, Ritin. tinggal Bu Juwita nih yang belum hidup kamera nih. Nah, jangan malu-malu Bu Juwita. Baik. Satu, Ya, dua, tiga. tiga. Sudah Pak Diki? Sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat Ya, siang. Pak. Yang Pak. Selamat siang Bu semua. Dewi. Kasih yang semua. Semuanya. Izin Selamat live ya. siang. Terima kasih Pak Adi. Bapak dengan setia mendampingi kita di setiap acara yang diadakan oleh Training Center, Pak. Ya, Pak. Izin live, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Pak Diki rekaman sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Masih Oke. running rekam ini, Pak. Ya, silakan. Terima kasih.